Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Dibuka buku temanya halaman 48. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang aneka benda di sekitarku dan minggu ini kita akan belajar tentang wujud benda. Anak-anak, berdasarkan wujud bendanya, benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kita akan mempelajari apa saja sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas, dan juga contoh dari masing-masing benda padat, benda cair, maupun benda gas. Yang pertama adalah benda padat. Nah, benda padat memiliki ciri-ciri atau sifat yaitu bentuk dan volume atau ukurannya tetap. Jadi benda padat dimanapun dia ditempatkan selalu berukuran tetap, tidak bisa berubah-berubah. Benda padat bisa berbentuk bulat, kotak, pipi, ataupun persegi panjang. Contohnya di sini ada kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, benda cair. Ciri-ciri atau sifat benda cair adalah berwujud seperti air atau berupa cairan dan bentuknya berubah-ubah dan ukurannya tetap. Kalau tadi benda padat, bentuk dan ukurannya tetap, tapi kalau benda cair hanya bentuknya yang berubah-ubah tapi ukurannya masih tetap. Contohnya air, kecap, minyak, madu, sabun cair, dan lain sebagainya. Segala benda yang berbentuk larutan atau berupa cairan itu pasti merupakan benda cair. Kemudian yang ketiga adalah benda gas. Sifat dan ciri benda gas yaitu bentuknya berubah-ubah dan ukurannya tetap. Jadi benda gas ini sama dengan benda cair. Bentuknya berubah-ubah dan ukurannya tetap. Nah, bedanya benda gas tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Kalau benda cair terlihat juga dapat disentuh atau dipegang. Kalau benda gas cukup dirasakan. Jadi anak-anak, ciri atau sifat dari benda padat yaitu apa? Bentuk dan volume atau ukurannya tetap. Kemudian kalau benda cair, bentuknya berubah-ubah dan ukurannya tetap. Sedangkan kalau benda gas sama, yaitu bentuknya berubah-ubah dan ukurannya tetap. Contoh dari benda gas adalah udara dalam balon, gas LPG, asap pabrik, uap air, dan lain sebagainya. Anak-anak masih ingat tentang pembahasan kemarin mengenai ciri-ciri benda? Ya, benda memiliki ciri yaitu apa? Menempati ruang dan memiliki massa. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri benda. Sekarang perhatikan penimbangan berikut ini. Nah, di situ ada penimbangan antara benda Y dan benda H. Lah, dari hasil penimbangan terlihat bahwa benda Y lebih berat daripada benda H. Maka pengukuran dengan menggunakan timbangan ini disebut dengan pengukuran massa. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran kertas yang menggunakan penggaris. Sekarang ini kita belajar tentang pengukuran massa, yang mana pada contoh penimbangan tersebut benda Y jauh lebih berat daripada benda H. Nah, berarti massa itu apa sih? Massa adalah ukuran banyaknya bahan yang menyusun suatu benda. Seperti tadi, ukuran benda Y jauh lebih berat daripada benda H. Maka penimbangan itu disebut dengan pengukuran massa. Nah, anak-anak, satuan massa adalah kilogram atau disingkat dengan kg atau gram disingkat dengan G. Kalau pengukuran kertas kemarin itu ada sentimeter. Maka kalau satuan massa adalah kilogram atau
gram. Contoh dari alat ukur massa yaitu ada timbangan dan lain sebagainya. Ini merupakan gambar dari contoh alat ukur massa. Jadi untuk satuan massa itu menggunakan kilogram atau gram. Segala benda yang beratnya bisa dihitung dengan kilogram atau gram berarti itu merupakan pengukuran massa. Selanjutnya cara mengukur massa. Perlu diketahui anak-anak, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Soal yang pertama. Soal ini 2 kilogram sama dengan berapa gram? Berarti ditanyakan 2 kilogram itu berapa gram? Maka caranya 2 dikali 1000. Kenapa 1000? Karena kilogram dijadikan gram. Ingat 1 kilo sama dengan 1000 gram. Maka di sini 2 dikali 1000. Sama dengan berapa 2 kali 1000? 2000 gram. Jadi jawabannya 2000 gram. Kemudian contoh yang kedua, 10 kilogram sama dengan berapa gram? Seperti tadi, 10 dikali 1000. Karena setiap 1 gram adalah 1000 gram, maka 10 dikali 1000 sama dengan berapa? 10.000 gram. Jadi 10 kilogram adalah hasilnya 10.000 gram. Kemudian nomor 3. 1500 gram sama dengan berapa kilogram? Kalau soal nomor 1 sama nomor 2 itu diketahui kilogramnya dirubah ke gram. Sekarang apabila gram dirubah ke kilogram, gimana caranya? Nah, perhatikan ya anak-anak. 1500 gram itu berapa kilogram? Maka caranya 1500 dibagi 1000. Kenapa dibagi? Karena gram kalau dirubah menjadi kilogram itu dibagi 1000. Nah, perlu diingat tadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti kalau ditanya gram ke kilogram itu dibagi. 1500 dibagi 1000 sama dengan 1,5 kilogram. Berarti 1500 gram sama dengan 1,5 kilogram. Kemudian nomor 4. 5000 gram sama dengan berapa kilogram? Maka caranya sama 5000 dibagi 1000. Hasilnya berapa? Hasilnya 5 kilogram. Jadi 5000 gram itu sama dengan 5 kilogram. Ya, diingat ya anak-anak, kalau mau mengubah kilogram menjadi gram itu dikali 1000. Tapi kalau gram dirubah menjadi kilogram itu dibagi 1000. Semua benda menempati ruang, sebagaimana cirinya yaitu menempati ruang dan memiliki massa. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Jadi setiap ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Sedangkan benda yang besar berarti memiliki volume yang jauh lebih besar. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar akuarium A dan akuarium B. Setelah kita melihat gambar ini, jadi bisa diketahui bahwa volume akuarium yang A lebih besar daripada volume akuarium yang B. Karena ukuran ruang yang ditempati pada akuarium A itu lebih besar. Akuarium A-nya jauh lebih besar daripada akuarium B. Jadi volume akuarium yang A lebih besar daripada volume akuarium B. Nah, satuan volume adalah liter. Kalau satuan massa tadi yaitu kilogram ataupun gram. Kalau volume adalah liter atau bisa dilambangkan dengan huruf L.
Anak-anak, selanjutnya kita belajar cara menghitung jarak. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, sebelumnya perlu diketahui anak-anak bahwa 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, tadi kalau massa itu menggunakan kilogram sama gram. Sedangkan kalau jarak yaitu kilometer sama meter satuannya. Ingat, 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi jawaban dari jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter adalah diketahui 5 km berarti ditambah 300 meter. 5 km ditambah 300 meter yaitu 5 km sama dengan 5.000 meter. Kenapa 5.000? Yaitu 5 dikali 1.000 meter. Karena setiap 1 km itu sama dengan 1.000 meter. Jadi kalau 5 km, 5 dikali 1.000 yaitu sama dengan 5.000 meter. 300 meter tetap karena sudah menjadi satuan meter. Jadi 5 km ditambah 300 meter itu sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. Berapa hasilnya? 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Selanjutnya perhatikan soal berikut ini. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, perhatikan ya anak-anak, 1.523 meter itu sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. Jadi 1.000 meter itu berapa? Sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter. Jadi 1.523 meter itu 1 kilometer ditambah 523 meter. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Di sini disebutkan rumah Dayu ke sekolah jaraknya 6 km. Sedangkan dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Pertanyaannya, jarak yang ditempuh Dayu dari rumahnya ke pasar adalah berapa? Maka jawabannya adalah 6 km ditambah 7 km. 6 km rumahnya ke sekolah, terus sekolah ke pasar adalah 7 km, maka 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Selanjutnya, tugasnya silakan anak-anak mengamati benda-benda yang ada di rumah kalian. Kemudian, kelompokkanlah benda-benda yang sudah kalian temui ke dalam tabel seperti berikut ini. Ditulis di buku tulis, dibuat tabel apa saja benda yang merupakan benda padat, benda cair, dan yang termasuk benda gas. Ditulis di buku tulis ya. Dan juga silakan mengerjakan tema halaman 50 sampai halaman 63. Selamat mengerjakan anak-anak, semangat selalu, jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.